Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Figo Nanda dengan NPM 2510408089. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas FEB UIN Intan Lampung. Di sini saya akan membuat tugas atau memimpin tugas mata kuliah manajemen operasi, yaitu tentang strategi operasi dan strategi tata ruang. Lebih lanjutnya, ayo kita saksikan videonya. Mantap. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi proses. Pengertian strategi proses. Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses: menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya. Lalu selanjutnya ada 4 strategi proses. Yang pertama yaitu fokus pada proses. Strategi ini memiliki ciri varietas macam banyak, namun volume tiap macam jenis sedikit. Proses ini dipergunakan untuk operasi dengan macam produk yang banyak dan berubah-ubah. Outputnya berdasarkan pesanan, tidak ada standar fasilitas operasi, serta volume produksi relatif sedikit. Contoh, restoran. Proses ini fleksibel dan memungkinkan menghasilkan produk dengan jenis yang berbeda atau bervariasi. Keunggulan proses ini adalah fleksibel menghadapi perubahan, penghematan dana untuk investasi mesin. Lalu kelemahan proses ini adalah investasi yang cukup tinggi untuk persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi setiap jenis produk karena banyaknya variasi produk. Setiap proses dirancang untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang kerap muncul. Oleh karena itu, proses ini disebut juga proses sesaat. Fasilitas ini memiliki biaya variabel yang tinggi dengan pemakaian fasilitas yang sangat rendah, bahkan mencapai 5%. Yang kedua, fokus berulang, yaitu proses produksi berulang yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya, biasanya dalam proses kontinu. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan klasik. Lini ini digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil. Yang ketiga, fokus pada produk, yaitu model produk tidak mudah berubah, permintaan besar, intensif modal. Hal ini disebabkan karena biasanya menggunakan mesin khusus, maksimumkan penggunaan, menghindari terjadinya penghentian karena kerusakan salah satu mesin menyebabkan keseluruhan proses terhenti, sehingga dengan demikian membutuhkan spesialis maintenance. Biasanya menggunakan peralatan material handling yang otomatis, sehingga membutuhkan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Contoh proses ini adalah pabrik kimia, pembuatan baja, dan sebagainya. Yang keempat, yang terakhir yaitu fokus kustomisasi massal, adalah produksi cepat dan murah yang memenuhi keinginan pelanggan yang unik dan selalu berubah. Kustomisasi massal memberikan kita keragaman produk, mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Bagaimanapun juga, mencapai tahap kustomisasi massal merupakan suatu tantangan yang membutuhkan peningkatan kemampuan operasional, membangun proses yang gesit yang memproduksi produk terkustomisasi secara cepat dan murah, membutuhkan pemanfaatan sumber daya organisasi serta imajinatif dan agresif. Kaitan antara logistik, produksi, dan penjualan haruslah erat. Kustomisasi massal berarti sebuah sistem di mana produk dibuat sesuai dengan pesanan, build to order. Beberapa tantangan besar untuk mendapatkan pesanan build to order yaitu: yang pertama, desain produknya harus cepat dan imajinatif. Yang kedua, desain prosesnya haruslah cepat. Yang ketiga, manajemen persediaan memerlukan pengendalian yang ketat. Yang keempat,
Jadwal yang ketat pada pemesanan dan bahan dari desain hingga pengiriman yang hanya dapat diimplementasikan kepada karyawan yang penuh dedikasi. Yang kelima, mitra yang responsif pada rantai pasokan menghasilkan kerjasama yang efektif. Beberapa keuntungan dalam kustomisasi massal dan build to order. Yang pertama yaitu perusahaan memperoleh pesanan dan tetap berjalan dengan memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, mengurangi pengeluaran besar pada organisasi yang ada dari karyawan hingga gudang dan fasilitas. Lalu selanjutnya, desain proses pada sektor jasa. Sebuah jasa pada dasarnya memerlukan adanya kebutuhan interaksi dengan pelanggan. Interaksi dengan pelanggan sering memberikan pengaruh buruk pada kinerja proses. Mengenali keinginan unik pelanggan cenderung menjadi malapetaka bagi sebuah proses. Semakin seorang manajer merancang prosesnya untuk memenuhi persyaratan khusus, sebuah proses akan menjadi semakin efektif dan efisien. Lalu selanjutnya, peluang untuk meningkatkan proses jasa. Tata letak. Desain tata letak merupakan satu kesatuan dalam banyak proses jasa, terutama pada toko eceran, restoran, dan perbankan. Pada toko retail, tata letak tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga mendidik pelanggan dan meningkatkan nilai produk. Karena tata letak merupakan satu kesatuan dari banyak jasa, penyajian tata letak yang baik menghasilkan peluang yang kontinu untuk mendatangkan pesanan. Di restoran, tata letak dapat meningkatkan pengalaman makan malam sekaligus memberikan aliran yang efektif antara area bar, dapur, dan tempat makan. Pada bank, tata letak menyajikan keamanan sekaligus aliran kerja dan kenyamanan pribadi karena tata letak merupakan satu kesatuan dari banyak jasa, penyajian tata letak yang baik menghasilkan peluang yang kontinu untuk mendatangkan pesanan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Karena mencakup interaksi langsung dengan pelanggan, permasalahan sumber daya manusia dari segi perekrutan dan pelatihan merupakan hal penting dalam proses jasa. Sebagai tambahan, tenaga kerja yang berkomitmen yang mempunyai fleksibilitas ketika jadwal dibuat dan dilatih silang untuk mengisi kekosongan ketika suatu proses membutuhkan karyawan dapat berpengaruh sangat besar terhadap kinerja keseluruhan proses. Lalu selanjutnya, pemilihan peralatan dan teknologi. Yang paling penting dijadikan patokan adalah konsep fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk merespon dengan sedikit pengorbanan waktu, biaya, nilai, dan konsumen. Biaya, nilai, konsumen. Hal ini dapat diartikan peralatan yang digunakan dapat dipindahkan dan murah. Lalu selanjutnya, teknologi produksi. Yang pertama, pengendalian proses. Pengendalian proses adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan proses fisik. Contohnya, digunakan untuk mengukur kelembapan dan ketebalan kertas ketika melewati sebuah mesin kertas dengan kecepatan ribuan kaki per menit. Yang kedua, sistem visi. Sistem visi adalah penggunaan kamera video dan teknologi dalam peran pemeriksaan. Sebagai contoh, sistem visi digunakan untuk memeriksa kentang goreng sehingga cacat dapat dikenali saat kentang berada dalam lini produksi. Lalu yang selanjutnya, teknologi di sektor jasa. Perkembangan teknologi yang cepat juga terjadi di sektor jasa, yang mana menyangkut peralatan diagnosa elektronik pada sebuah bengkel mobil, peralatan kesehatan, sampai peralatan yang digunakan di bandara dalam jasa penerbangan. Lalu yang terakhir, etika dan proses-proses ramah lingkungan. Dan banyak perusahaan menemukan kesempatan dalam proses produksi yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Aktivitas ini meliputi pemusatan perhatian pada permasalahan seperti penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah produk sampingan, pengendalian buangan kendaraan, dan daur ulang. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah strategi tata ruang. Yang pertama, pengertian tata ruang. Strategi tata ruang adalah suatu keputusan penting yang menentukan operasi efisiensi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak. Strategi tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas, lingkungan kerja.
kontak dengan pelanggan dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi, biaya rendah, atau respons yang cepat. Lalu yang kedua, yang B, manfaat strategi tata ruang. Utilitas ruang, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, peningkatan aliran informasi, barang, dan manusia, modal karyawan yang lebih baik, dan kondisi lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman tentunya. Interaksi dengan pelanggan, klien yang lebih baik dan fleksibel. Lalu yang ketiga, jenis-jenis tata ruang. Tata letak kantor, tata letak toko eceran, tata ruang bagi gudang dan tempat penyimpanan, tata ruang posisi tetap, tata ruang berorientasi proses, tata letak sel kerja, membuat dan menyeimbangkan sel kerja, tata letak berorientasi produk, keseimbangan lini perakitan. Lalu contoh kasusnya yang terakhir, manajemen Walters Company ingin merancang 6 departemen di pabriknya sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan biaya penanganan material antar departemen. Mereka membuat asumsi inisial guna menyederhanakan permasalahannya bahwa masing-masing departemen adalah 20 kali 30 kaki dan bahwa bangunannya adalah sepanjang 60 kaki dan lebar 40 kaki. Pendekatan dan solusi. Langkah yang pertama, menciptakan sebuah matriks dari yang memperlihatkan alur suku, cadang, atau material dari departemen. Yang kedua, tentukan kebutuhan tempat bagi masing-masing departemen. Yang ketiga, mengembangkan diagram skematis yang memperlihatkan urutan departemen, di mana material melaluinya. Coba menempatkan departemen dengan satu aliran berat material suku cadang berurutan satu sama lain. Langkah yang keempat, menentukan biaya tata ruang ini dengan menggunakan persamaan penanganan material. Yang kelima, dengan metode uji dan ralat, cobalah memperbaiki tata ruang yang digambarkan guna menciptakan penataan yang lebih baik bagi departemen-departemen. Langkah yang terakhir, yang keenam, siapkan suatu rencana terperinci penataan departemen agar sesuai dengan bentuk bangunan dan area tidak bergerak, seperti dok pemuatan, ruang cuci, dan tangga. Seringkali langkah ini melibatkan upaya meyakinkan bahwa rencana akhir dapat diakomodasi dengan sistem kelistrikan, beban lantai, keindahan, dan faktor lainnya. Kesimpulannya yaitu, strategi tata ruang adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Manfaat dari strategi tata ruang adalah utilitas ruang, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, meningkatkan aliran informasi, barang, dan manusia, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik, dan fleksibilitas. Tata letak ini mencakup banyak sekali wilayah seperti tata letak kantor, tata letak toko eceran, tata ruang untuk gudang dan tempat penyimpanan, tata ruang posisi tetap, tata ruang yang berorientasi pada proses, tata ruang repetitif, dan berorientasi produk. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.